untuk seni tari tradisi ini kan kalau dibandingkan dengan profesional yang lain ya, tidak menghasilkan kan? Secara finansial. Memang tidak ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Pada kita tapping pada hari ini petang. Kembali lagi di podcast Melayu Hangkata Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang selalu spesial menggunakan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini di depan kita ada yang baju hitam, dia pakai jambang panjang. Ini kalau yang nengok podcast saya dengan Halim, inilah beliau yang kita sebut-sebut kemarin, Bang Yudi Tengkar. Selamat petang, Bang Yudi. Oh, jadi kena sebutkan ya? Disebut-sebutkan sama Halim. Disebut-sebut dengan Halim. Sebab tu saya undang Bang, ini kalau hari-hari saya panggil Bang Yudi Tengkar ni Ateng. Bang Ateng. Ateng itu kan kepanjangannya Abang Tengkar ya? Abang Tengkar. Tapi saya sering manggilnya Bang Ateng. Jadi Abang Tengkar. Oke. Bang Ateng. Kayaknya saya panggil Bang Ateng aja lah ya. Boleh. Nanti masalah nama kita tampilkan di layar supaya lebih leluasa saya bercakap. Boleh. Cakap Yudi Tengkar tuh macam lain, saya rasa nak nyebut dia itu agak susah. Agak terbelit lidah saya. Bang Ateng. Ya. Kenapa Bang Ateng saya undang ke sini? Karena Alim sebut-sebut Bang Ateng kemarin karena saya membahas tentang seorang penari. Itu saya bahas panjang lebar pokoknya. Sampai kata Alim dia pernah dilecehkan juga. Dilecehkan. Itu kata Alim. Nah, maka tuh saya nak langsung dengar dari Maha Guru dia. Maha Gurunya tari. Saya informasikan juga, Bang Ateng ini seorang penari juga tari tradisi ya. Memang tradisi. Awalnya ya, fokusnya di awalnya di tari tradisi. Tradisi melenjak ke kreasi. Sudah merasa sudah khatam atau sudah bosan, tapi pengen mencari sesuatu lagi yang baru, masuk ke wadah dunia kontemporer. Ini kalau bercakap tari, jujur aja saya buta kayu. Oke, tapi nanti kita akan bahas. Kalau boleh saya tahu, Bang Ateng umur berapa sekarang? Umur setahun lagi masuk kepala 4. Oh, setahun lagi. Artinya sekarang 39 tahun. 39 tahun. Saya ganti gubernur berarti langsung kepala 4 ya? Iya. Kalau gubernur Kalau gubernur tak ganti tak kepala 4 ya? Kalau gubernur tak ganti tak jadi ya? Jangan cakap gubernur. Oke, berarti lahir pada tahun 80. 81. Oh, 81 ya, 2021. Iya, 40. Tak terasa nampaknya ya. Bang Ateng. 40 tahun. Menurut Bang Ateng masih pantaskah untuk menari? Kalau pantas atau tidak tergantung pada orangnya sendiri. Oh gitu ya. Kembali kepada personal. Kembali kepada diri sendiri. Artinya kalau merasa dirinya pantas, lanjutkan. Kalau merasa dirinya tidak pantas, ya udah. Cukup sampai di situ. Apakah karya hanya sebatas itu? Karya tidak mengenal umur. Sesungguhnya ya. Karya tidak mengenal umur dan panggung juga tidak mengenal umur. Oh iya. Oke. Bang Ateng ini, Bang Yudi Tengkar. Nama asli siapa Bang Yudi? Saya sampai sekarang tak tahu nama aslinya Bang Ateng nih siapa. Yang saya tahu nama dia apa ya kalau dekat Facebook? Yudi Darduk. Itulah pokok dia. Jadi mau buka di sini nih. Kita buka. Tapi banyak emang orang tidak tahu, kawan-kawan juga di luar juga tidak tahu kalau saya mendaftar pakai nama sesuai di KTP itu. Saya. Nanti kan bingung nih siapa gitu loh. Gitu ya. KTP bawa tak hari ini? Bawa KTP tak? Karena saya termasuk kemarin kalau Bang Tengkar tahu biola handal kita Adi Lengkepin. Di podcast itu baru saya tahu bahwa Adi itu bukan namanya, tapi Adi itu adalah air salak Dabuk Singkep. Atau jangan-jangan Bang Ateng juga baru tahu. Saya tahu. Selama ini kita berpikir kalau Lengkepin setiap orang tahu pasti. Lingga Kepulauan Riau Indonesia. Tapi Adinya saya baru tahu di podcast saya bahwa itu air salak Dabuk Singkep. Ya. Itu kejadian semua di kalangan seniman itu punya nama sendiri. Punya nama panggung. Dan punya nama di belakang panggung. Betul. Nah, itu yang sering terjadi ketika ketemu di satu event nasional misalnya ya. Nengok di daftar nama tuh. Siapa nih ya? Ini siapa gitu. Orangnya siapa gitu. Makanya seniman tak boleh ikut caleg.
Apa pesan? Nama lain yang dikenal. Yang didaftarkan lain. Bahaya Bahaya. Macam saya nih misalnya, nama asli saya kan Al-Naziran Syahputra. Nama panggung atau nama famous saya Hangkate. Kalau saya ikut caleg kan tak mungkin didaftarkan dengan nama Hangkate. Ilegal. Pas pemilihan tak nampak nih nak cocok mana nama ni, tak ada nama Hangkate, kena cocok lah orang lain. Memang bingung ini kawan aku tuh tidak ada kan? Iya, makanya bukan tidak ada, tapi sedikit seniman yang bisa jadi yang terpilih kan? Iya, betul. Sedikit. Saya rasa itu masalahnya. Terlalu banyak meninggalkan nama asli. Ya? Sehingga pas pemilihan orang bingung siapa nama dia. Balik lagi, siapa nama asli Bang Ateng? Oke, nama asli saya dari keluarga itu hampir sama semuanya. Cuma yang beda belakangnya aja. Oh beda, jadi semua keluarga sama nama? Awal di tengah itu adik-beradik saya lelaki perempuan itu punya awalan yang sama. Apa bunyi dia? Kalau laki-laki itu namanya Ruki Dar. Ruki. Ruki Dar. Tinggal belakangnya misalnya saya. Oke. Ruki Dar Yudi. Oh, Ruki Dar Yudi. Oh, gitu. Tankernya tak pakai belakang? Tanker tak. Oh, okay. Nama panggung. Oh, itu nama panggung. Ruki Dar. Kalau Dar Yudi. Ya. Kalau yang perempuan? Rahma. Dar Rahma. Kan. Dia cuma pakai Rahma. Oh, pakai Rahma. Tak pakai Ruki. Tak, bukan wali kota kita ya. Oh, bukan. Jangan. Kalau ini ditonton Yowan, nanti dia tanya BLT lagi. Jadi kalau misalnya saya ada 4 kakak. Itu ada Rahmayanti. Oh, kalau perempuan dia pakai Rahma. Rahmayanti, Rahmayana. Ramayana nama mall nih. Itu nama mall lah. Tapi Rahma ya. Rahmayana. Bukan Rama ya. Terus Rahmayoni. Terus ada Rahmayemi. Saya. Itu Y sama di belakang. Semua sama. Pakai tinggal ganti ujung-ujung aja ya. Ujungnya aja. Hajah Rahma tak ada ya? Tak ada. Lagi di kantong. Oke, jadi nama asli berarti nama Facebook nama asli. Nama Facebook itu nama asli. Ruki Daryudi itu ya. Karena saya takut kejadian kayak gitu. Kawan lupa. Tapi masalahnya begini, Bang Ateng. Saya memahami nama itu juga bukan nama asli. Itu masalahnya. Saya pikir itu juga nama apa kata orang famous, nama keren-keren lah kata orang sekarang nih. Dan itu nama asli. Nama asli. Ruki Daryudi ya. Oh, jadi kalau jadi caleg orang penyengat harus tahu nama itu tuh. Ya, kalau orang penyengat pun tidak tahu tuh nama saya. Oh, udah tahu ya. Saya takutnya dia cari keluarga semua pasti orang tahu kan? Dia cari Ateng aja nanti ya. Baik. Tentu kita nak bahas panjang lebar nih untuk pakcik-makcik semua nih, abang kakak yang tentu nak bahas bagaimana dunia tari itu ya. Karena kita nak luruskan nih. Bagaimana kemarin Alim katanya dilecehkan. Bang Ateng pernah mengalami hal itu tak? Kalau bahasa dilecehkan atau diejek itu rata-rata seniman penari laki-laki itu banyak. Oke. Saya lebih mengatakan itu lebih diejek. Diejek ya, bukan dilecehkan ya. Kalau saya mengatakan lecehkan itu sudah parah sekali. Tapi diejek itu sering. Rata-rata lah. Kenapa diejeknya kenapa? Ya diejek jangan jadi penari itu nanti kan bergaul sama perempuan semua jadi kebawaan ya, seperti itu. Lebih identik seperti itu ya. Baik. Dan itu pernah dialami dengan Bang Ateng sendiri? Pernah. Itu SD, SMP itu sering diejek gitu. Menari itu lembek nanti gini jadi bergaul sama perempuan apa semua. Jadi pondan gitu ya. Pondan atau apa lah. Pertanyaan sama yang saya sampaikan ke Alim. Kan banyak di seni lain, apalagi Pulau Penyengat saya rasa kalau Zapin Pulau Penyengat yang terkenal ini kan tidak dari dahulu. Atau lebih dikenal dengan sastranya. Saya rasa Penyengat lebih dikenal itu. Kenapa Bang Ateng ini lebih memilih kepada tari? Saya sebenarnya kalau diselidiki, pernah kedua orang tua saya masih hidup, saya pernah bertanya. Dan khususnya kepada bapak saya bertanya. Bapak saya memang darah seni. Dia orang perupa. Oke. Dia juga memang perupa ya? Perupa dalam bentuk patung atau lukis ya? Lukis. Dulu kalau ukiran-ukiran apa aja di Penyengat tuh dia selalu buat. Oh gitu. Dalam bentuk lukisan. Kaligrafi juga? Kaligrafi apa semua. Dia juga seorang penyanyi. Mungkin taulah Gazal di Pulau Penyengat itu ada. Dia
bergabung juga di situ. Di situ. Oke. Kalau Zapin Pulau Penyengat itu tahun berapa? Belajarnya. Bukan, awal mulanya Zapin Pulau Penyengat tuh. Kalau awal mulanya saya kurang tahu pasti. Yang jelas yang mengembangkan Zapin Pulau Penyengat itu bapaknya almarhum Raja Mahmud. Dia mengembangkan sampai sekarang. Sampai detik ini. Artinya sudah ratusan tahun. Lebih juga ya. Dengan Raja Ali Haji mana lebih dulu? Saya rasa Raja Ali dulu lah. Raja Ali, oke. Karena kesenian yang bersifatnya seni rakyat itu lambat diakui oleh masuk ke istana. Masuk ke istana. Ya, oke. Balik lagi, kenapa memilih tari tadi? Karena tadi Bapak seni rupa dan gazal musik ya. Artinya tidak kita bicara musik pasti nanti sangkut pautnya dengan tari. Walaupun ada tari yang tanpa musik gitu kan. Kenapa Bang Ateng tidak memilih musik macam Adi lengkepin biola. Dia tidak harus dicap. Tapi kan biola keren. Kalau penari laki-laki ini kan dicap tadi. Kalau saya sih dulu ini awal mulai SD, kita SD lah. Saya menari pertama SD. Karena dulu saya di kalangan saya itu banyak para penari. Artinya kakak saya pernah menari. Saya juga sering berlatih sama kakak ipar saya menari. Kakak ipar juga penari? Penari. Jadi sebelum jadi kakak ipar kan? Nah, sebelum jadi kakak ipar. Zaman kecil-kecil dulu lah. Zaman kecil dulu. Terus gitu. Kalau saya ingat dulu emang kami itu lingkungan keluarga itu memang suka menari. Artinya kalau ada pesta kawin yang selalu riuh itu dari keluarga kami yang di Pulau Penyengat. Nah, di Pulau Penyengat yang menari. Kawan-kawan yang sedang menonton podcast saya ini mesti saya nak informasikan bahwa Bang Ateng ini atau Ruki Daryudi ini asli putra Pulau Penyengat ya. Asli. Lahir di sana. Mandi paget Pulau Penyengat, mandi laut air. Iya susah pula. Kalau mandi pagetnya air Pulau Penyengat, nak mandi lautnya air Trigora kan jauh. Walaupun sekali-sekali ada lah ya. Baik. Jadi dari situ mulailah berkembang menjadi seorang penari. Ya, itu mungkin saya menutup diri jadi penari itu waktu SMA. Menutup diri? Menutup diri. Tapi kan sudah dari kecil. Dari kecil. Kenapa harus menutup diri pas SMA? Karena saya berpikir saya masuk STM dulu kan. Jadi STM. Dulu, kan? STM ini terkena garang kan? Terkena garang kan. Tak mungkin nih budak Penyengat tahu nih, budak luar ini tahu budak Penyengat ini yang masuk ini tukang penari ini kan. Alasan utamanya kenapa menutup diri? Pertama saya menunaikan permintaan orang tua saya, fokus dalam belajar. Kalau berkesenian itu nanti ada masanya. Lebih kepada komitmen ya. Lebih pada komitmen. Bukan karena malu. Bukan. Kalau malu dari SD sampai SMP sudah dijalani. Sudah atas panggung. Terus setelah SMA selesai, STM selesai, baru kembali lagi. Saya langsung bergabung di pusat latihan Kini Sanggam. PLS Sanggam. Itu yang menawarkan saya ke situ adalah mungkin tahu Tohar. Tohar Falevi. Saya kalau ingat Bang Tohar ini ingat seseorang sebenarnya. Siapa tuh? Upin Ipin. ada dua. Iya, dia ada dua. Yang satu ada suka main ke sini. Jadi itulah. Selesai SMA, saya diajak ke situ. Jadi masuk ke PLS Sanggam itu, sorry saya potong sekejap. Masuk ke PLS Sanggam itu diajak Mr. Tohar itu. Bukan Bang Yudi yang ajak dia berarti ya? Bukan. Yang duluan di Sanggam itu Tohar. Tahun berapa tuh? Itu 2003. Itu 17 tahun yang silam ya? Ya, 17 tahun yang silam. 2003 saya serentak mungkin sama koreografer juga yang ada di Kepulauan Riau ini, namanya Brian. Brian sama saya di Sanggam, PLS Sanggam. Bang Ateng, saya rasa untuk dalam dunia tari tradisi atau tradisional, kalau kemarin di Alim saya bahasanya kulit-kulitnya saja. Nah, di Bang Ateng nih, saya ingin tahu sebenarnya untuk seni tari tradisi ini kan kalau dibandingkan dengan profesional yang lain ya, tidak menghasilkan kan? Secara finansial. Memang tidak ada hasil. Tidak ada hasil kan? Kalau yang profesional kan ada hasil. Jelas dia disewakan sana, dia sini. Tapi kalau yang itu kan tidak ada hasil.
hasilnya kepuasan kalau saya sih. Kepuasan. Output dari itu kepuasan. Kepuasan. Tapi kan kita butuh duit dalam seni. Dalam kesenian itu memang harus butuh duit. Iya, tak ada duit kan susah juga. Berkarya itu tidak butuh duit. Itu catatan dia ya. Berkarya tidak butuh duit. Tak butuh duit. Tidak butuh duit. Bisa berkarya tanpa duit? Bisa. Bisa ya? Apalagi dengan kawan-kawan pemusik, apalagi kawan-kawan sastrawan. Dengan hanya modal pena. Jadi ya? Jadi. Tapi nak beli pena pakai duit juga. Pastinya kalau tidak ada pena kan banyak cara lain ya. Apalagi penari dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya sendiri ya. Yang penting sehat. Ya, yang penting sehat. Kalau berkarya menunggu duit, itu tidak akan jadi dan karyanya juga akan tidak akan jadi tidak akan jadi tapi tidak akan maksimal. Saya bilang bukan maksimal ya, artinya tidak ikhlas. Kalau saya bilang soul-nya itu tak ada. Iya, jadi sekedar buat aja. Gitu. Ini ada project sekian, kita buat sesuai dengan project. Sesuai dengan kebutuhan artinya. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau lebih dengan menepikan hal itu, berkarya akan lebih total. Lebih total. Karena kita merasa mengambil titik puas di kita ya. Seniman itu kan ada titik puasnya. Oke. Untuk kawan-kawan semua, perlu diketahui bahwa Bang Ateng ini penari yang luar biasa, sudah banyak karya. Nanti saya tampilkan karya-karyanya di sini. Salah satunya yang jujur saya tertarik sekali dengan satu karya yang waktu itu bulan Desember ya, kalau saya tidak salah. Bulan Desember 2019 mengambil latar background itu kantor istana ya. Iya. Kantor istana. Judul Purnama apa? Gurindam 12 Purnama. Gurindam 12 Purnama. Sayangnya waktu itu memang saya tidak berada di Tanjung Pinang, jadi tak sempat tengok. Padahal saya teringin sangat tengok. Saya merinding. Ingat. Gurindam 12 Purnama. Merinding saya melihat. Dan saya menilai itu suatu yang luar biasa, yang pasti dicatat oleh sejarah, walaupun tidak dicatat siapapun. Kenapa harus ada Gurindam 12? Saya merinding nih kalau. Sebenarnya gini, saya dimotivasi untuk membuat kegiatan itu, mungkin sebagian orang besar tahu Taufik Raizen. Dia dulu di Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan, ya betul. Jadi dia kenal dekat sama Bang Datuk Uzrin Hud. Kenal dekat sama Bang Husnizar. Dia yang pertama mengasih saya coba membuat event, menjual merek yang ada di tempat kita. Di tempat kita sendiri maksudnya. Tapi itu sebagai merek. Jangan kita, contoh misalnya saya orang tari, misalnya saya bikin Kepri Art dan Festival. Oke. Itu hanya Kepri saja. Tapi secara dia tidak ada tempat yang satunya atau tidak punya nilai cerita yang besar gitu loh. Jadi saya mengutip pesan itu, saya lama berpikir. Saya kenal beliau itu 2016 saya. 16 Datuk Uzrin Hud. Bukan. Yang Taufik. Pak Taufik tadi yang di kementerian. Jadi saya berbual sama dia, sering kali jumpa, selalu diingatkan dia. Jadi saya bilang, saya ketemu apa yang dimaksudkan, saya panggilnya Om. Oke. Om. Saya mengutip, Gurindam itu adalah sebuah karya besar yang dimiliki oleh Raja Ali Haji, Pulau Penyengat sendiri. Itu akan menjadi ikon setiap para seniman ketika dia bergabung di event Gurindam 12 Purnama ini, dia akan mengeluarkan karya besarnya. Karya besarnya. Ini landasan berpikir. Landasan berpikir untuk sebuah event itu. Jadi kita tak payah menyaring seniman yang tampil, dia akan mengakui dirinya sendiri, dia punya karya besar yang ingin ikut di event ini. Di event itu. Tapi jujur, saya menganggap itu memang event yang luar biasa. Karena jarang sekali, dan dalam hidup saya, 30 tahun saya hidup di Kota Tanjung Pinang ini, baru itu ada sebuah tari, atau saya yang tidak tahu ya, tapi yang saya tahu dan saya alami itu, ada sebuah tari yang mengangkat sebuah karya besar dengan Gurindam 12. Tapi pernamanya apa? Nah, kalau saya tidak menggabungkan antara Gurindam 12. Jadi saya titlenya Gurindam adalah 1. Gurindam 1. 12 Purnama itu adalah hitungan.
Oh, jadi bukan Gurindam 12 Purnama Bukan. bacanya. Jadi Bacanya bacaan Gurindam 12 Purnama. Oke, jadi seolah-olah itu ada, bisa kita katakan tidak Gurindam 12-nya. Ya. Tapi kalau secara garis orang membaca Gurindam 12 atau Purnama itu terserah. Iya. Atau Tapi yang termindset di orang pasti seperti itu. Gurindam 12 kan? Iya, Gurindam 12. Ini sebuah ide yang luar biasa juga Pak. Mindset orang. Ya, alhamdulillah event ini dicatat sama kawan-kawan dari luar. Oh iya, bukan kawan-kawan tertarik dari, ya? Iya, bukan dari lokal bahkan. Bukan dari lokal. Yang mencatat itu adalah mungkin salah satu ada dosen di dosen ISI Yogyakarta. ISI. Ya. Institut Seni Indonesia. Di Yogyakarta. Dia mencatat itu. Dia setelah saya 2 minggu selesai event itu, tak lama saya terima telepon, dia membedah apa maksud dari sebuah Gurindam 12 Purnama itu. Kenapa berlatar Gurindam belakang 12 Purnama itu sebutannya. Ya, kenapa berlatar belakangkan kantor penyiaran cagar budaya, lokasi situs-situs. Jadi saya bilang ini adalah sebuah peluang, sebuah peluang untuk kami mengenalkan lebih luas isi yang ada di Pulau Penyengat. Oke. Isi yang ada di Pulau Penyengat itu artinya untuk mengangkat, mendukung supaya ini bukan hanya orang pariwisata yang bisa tapi orang seni juga bisa menjual. Itu yang saya bilang tadi, itu sebuah karya yang luar biasa karena kantor Pulau Penyengat itu kan kantor istana namanya ya. Itu kan sebuah destinasi wisata. Ya. Tapi diangkat oleh orang seni tari. Itu kan hal yang luar biasa. Orang tahu hanya itu siang. Iya. Bagi saya kalau dalam bidang pariwisata diperkenalkan itu hal biasa. Tetapi dari seni tari memperkenalkan itu dengan konsep yang menurut saya konsepnya sederhana tapi luar biasa. Ini bukan ngampu Bang Ateng nih. Tetapi memang saya tengok sederhana sekali kan, hanya main lampu, main kain, tetapi hasilnya luar biasa. Maksudnya punya soul, punya jiwanya di situ. Betul-betul mengembalikan Gurindam itu ke Pulau Penyengat. Seolah-olah itu yang saya rasakan. Ya, kita hanya bisa berbuat seperti itu. Kita bukan orang yang bisa merubah kampung kita dengan uang, dengan apa. Jadi kita tak punya banyak duit gitu ya. Apalagi dalam zaman Covid ini ya. Kita punya ide, punya gagasan. Nah, itu yang kita sumbangsikan untuk kampung kita istilahnya. Karena bagi saya sudah besar di situ dan saya besar juga sebagai seniman karena latar belakang Pulau Penyengat, apalagi dengan salah satu tarian yang ada di Pulau Penyengat. Saya berlatar belakang dari situ. Nah, kenapa bagi saya tidak memberi sesuatu untuk Pulau Penyengat, untuk kawan-kawan dari luar tuh lebih mengenal isi dalam Pulau Penyengat itu sendiri. Baik, itu hal yang luar biasa. Bang Ateng, siapa penari yang paling difavoritkan atau menjadi panutan bagi Bang Ateng? Kalau saya sebenarnya dulu itu pertama ya belum begitu keluar tentang memahami tentang tari. Pertama saya bukan orang tapi grup. Oh, grup, lebih kepada grup ya. Grup, yaitu Sanggam sendiri. Kenapa saya masuk ke situ? Karena saya tertarik di Sanggam ini. Ini belum bicara di luar daripada Kepri ya? Belum. Jadi kenapa harus Sanggam? Kan banyak yang lain. Dulu ya di tahun 2000 segitu yang eksis dan terus bukan arti dia sering kemana-mana, tapi pola nengok karya-karyanya kok wow ya. Jadi kita punya tertarikan. Bahkan Sanggam itu punya Sanggam FM waktu itu ya. Termasuklah saya. Sampai ya. Termasuklah saya di situ. Itu saya masih kecil betul. 2003 saya baru kelas 1 SMP Bang Ateng. Tapi saya ingat ada Sanggam FM namanya dulu di Sengejang ya. Sengejang. Oke, itu saya berarti salah satu penyiarnya juga situ. Oh, waktu itu. Bang Ateng, selain hal seperti tadi, macam mana pun kita tidak bisa terlepas dengan namanya finansial. Pasti. Dan saya rasa tidak kalau kata bahasa orang tuh uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Ya.
kalaulah kira-kiranya tari itu dibuat, ini dibuat setelah itu dijual, itu bagaimana sih nilai seni sebenarnya? Atau gini, saya koreksi. Atau Bang Ateng menari tetapi dibayar. Maksudnya dibayar tuh memang khusus untuk itu. Satu event. Satu event atau sebuah karya. Sebuah karya. Nah, kalau sebenarnya kalau kita mau menetapkan harga bermacam-macam nih. Karena kalau artis itu di Jakarta kalau turun mentas di dalam kota Jakarta cuma segitu. Ketika dia keluar dari Jakarta turun ke daerah, mentasnya harganya lebih. Grade-nya naik. Lebih naik. Haruskah setiap karya itu dinilai dengan uang? Kalau orang menilainya dengan uang itu terserah orang tuh. Terserah orang tuh. Ya, tapi kalau Bang Ateng sendiri? Kalau saya gini, saya selalu berkarya. Saya mau ambil ujungnya aja. Ujung maksudnya output? Ya, outputnya. Hasilnya? Ada hasil dalam bentuk uang untuk saya atau tidak itu terserah. Oke. Yang penting ini karya. Oke. Sebuah karya yang tercatat dalam sejarah hidup. Nah, itu yang paling penting. Paling penting saya punya dokumentasi, saya punya profil karya saya, orang akan tahu saya dengan karya. Oke. Karya terbesar Bang Ateng, kalau yang saya sendiri saya favoritkan dan saya senangi betul-betul memang tadi Gurindam 12 Purnama. Ya. Saya memperbaiki cara baca saya nih. Karena sebelumnya saya membaca Gurindam 12 Purnama gitu. Maksudnya Gurindam 12 Purnama saya membaca. Ternyata kan Gurindam 12 Purnama. Itu yang menurut saya yang lebih wah ya, karena saya tak tahu, saya punya ketertarikan tersendiri pada Gurindam 12 Purnama. Kalau Bang Ateng sendiri merasa di mana karya terbesar Bang Ateng? Kalau Gurindam 12 Purnama itu sebuah ide atau gagasan yang saya tuangkan dalam bentuk event yang bertajukkan Gurindam 12 Purnama. Itu bagi saya itu juga satu terobosan terbesar dalam diri saya sendiri. Itu dalam bentuk event. Nah, kalau pure dalam bentuk karya, itu ada karya di 2016 namanya The Balance. The Balance. Nah, ini saya belum tahu bahkan ini. Ini jadi, karya yang terbesar. Bagi saya itu yang banyak dikritik dan banyak yang memberi masukan orang-orang besar di dunia tari. Oke. Itu yang paling merasa berkesan lah ya. Dan penari saya sampai ada penari yang dari Amerika juga. Ikut menari. Di dalam event itu? Di dalam karya saya itu. Karya itu? Dan semua dari penari saya itu ada 8. Semua dari berbagai daerah Nusantara. Ada berbagai Nusantara. Perwakilannya. Oke, tadi kita di luar tadi Kenapa saya bilang itu karya terbesar? Kenapa? Karena itulah salah satu karya mungkin ya. Penari atau pekarya muda atau penari muda yang dicatat dalam catatan Kompas. Oh, begitu. Ternyata ada sense brandingnya juga ya. Jadi Gurindam 12 Purnama tidak tercatat. Gurindam 12 Purnama lagi didesar-desuskan sampai saat ini masih banyak yang bertanya tahun ini ada lagi atau tidak. Oh gitu, tapi belum naik ke Kompas. Belum. Karena itu naik ke Kompas. Oke, kita telepon orang Kompas untuk naikkan Gurindam. Jangan sampai kalah dengan The Balance. Di luar tadi kita sempat bincang-bincang sama Bang Ateng, ternyata ada satu karyanya di tahun 2013 ya. Yang dia buat karya, dia menari hanya diam. Nah, ini yang susah nak cakap saya nih. Dia menari tapi dia diam, yang hanya bermainkan lampu. Artinya saya yang awam terhadap tari, menurut saya itu bukan tari. Macam mana Bang Ateng mau menjelaskan hal ini? Ini kita bicara konteksnya kontemporer ya. Oke, tari kontemporer. Ya, saya mungkin mulai dari saya anggap saya penonton nih. Ya. Menurut saya yang awam, tari itu kan bergerak. Gerak tubuh bla 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 bla. Ketika Bang Ateng tunjukkan kepada saya itu, saya mengambil keputusan itu bukan tari. Nah, itu macam mana menjelaskan hal itu? Nah, secara penjelasan tentang karya tari kontemporer itulah memberi penonton suatu tontonan dan dia akan berpikir. Oke. Ya. Titik baliknya. Jadi saya ulangi lagi supaya penonton itu punya
gagasan tentang karya itu sendiri. Oke, memunculkan pikirannya Ya. penonton. Jadi kalau sampai keliru macam mana? Ya itu versinya. Oh, itu versi dia. Terserah dia. Semua penonton itu bukan punya versi yang sama ketika dia menonton sebuah karya. Oke. Jadi ya bisa segala hal terjadi. Bisa segala hal. Dan itu liar. Kalau kita bilang menentukan karya kita ini, penonton menilainya bukan itu. Itu tidak salah. Misalnya Bang Ateng menampilkan A dalam tari kontemporer. Tetapi bisa penafsiran B, C, D, E, setiap F, penonton G. bisa sampai Z. Iya. Dan itu menjadi liar kalau gitu. Iya. Boleh saja. Boleh saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau orang sesat di dalam tari macam mana? Itu kan penilaiannya atau dia menerjemahkan ini loh yang tari itu tari yang dimaksudkannya. Jadi saya bilang gini sama Al ketika ketemu saya ini orangnya rajin berbual dan selalu mengawal perbualan dengan Al. Tapi ketika Al jumpa sekali lagi, saya hanya diam. Oke. Menimbulkan pikiran, ngapa nih orang nih? Al akan bertanya kan? Iya, pasti. Kenapa kawan kita nih? Kenapa? Apa salahnya? Okay. Apalagi kalau ada kawan sebelah, Al akan ada perbincangan lagi. Apa nih dia nih? Kesampuan itu apa nih? Jadi di 2013 itu saya itu masih muda ya? Masih 32 tahun nih? Masih lah. Masih macam-macam saya lah, saya 30 tahun. Masih agak langsing lah. Oh, masih agak langsing ya? Sekarang udah mulai langsung ya? Langsung semuanya dari atas bawah. Jadi Alim cakap bawa tas gendong kemana-mana kata Alim. Oh, itu tas gendong selalu bawa. Tak tinggal. Mandi pun bawa. Anti basah. Anti basah. Kalau tenggelam dia timbul kan. Jadi kita balik lagi 2013 itu saya bilang saya bukan nak mengejutkan penonton. Oke. Tapi saya kan bisa aja orang berpikir ini betul tak penari ini atau dia gugup tak. Kan bisa jadi. Bisa jadi seperti itu berpikir semua penonton gitu kan. Nah, tapi mungkin saya kasih bayangan ke penonton yang nanti nih. Ketika kita melihat seseorang itu yang selalu aktif, tadi saya bilang aktif, apa semua penonton podcast ini juga bisa berpikir, kenapa nih kawan kita ini diam? Kenapa dia nih? Tiba-tiba aja dengan satu apa sebab musabak? Tidak ada masalah apa semua dengan kita, semuanya bisa diam. Nah, itulah di karya yang 2013 itu saya memancing pikiran penonton dengan judul Hiruk Pikuk. Keramaian. Judulnya Hiruk Pikuk. Nah, jadi penonton sudah. Tapi yang abang diam itu ngapa masalah? Nah, tapi ketika mendengar tema itu atau sinopsis itu, penonton akan berpikir, oh ini sebuah karya. Kalau saya dilemparkan, oke, saya akan menari dengan judul Hiruk Pikuk. Yang saya bayangkan, terlepas saya tidak paham tari, saya akan bayangkan bahwa di panggung itu orang akan berlari-lari dengan suara musik yang luar biasa, yang tunggang langgang, apa kata orang itu, senonggang terbalik. Itu yang saya bayangkan. Tetapi yang Bang Ateng tampilkan kan hanya diam. Ya, tapi yang disaksikan sama orang tidak ada apa-apa. Iya, kosong. Cuma diam. Harusnya judul tarinya kosong gitu. Atau diam gitu. Kalau kita sudah mengarahkan penonton seperti itu, penonton akan tahu. Oh, dia pakai diam aja. Dia pasti diam nih. Penjebakan dalam judul. Ya, jadi sesuatu itu harus buat pertanyaan. Oke. Penonton juga harus bisa bertanya dan penonton juga harus mencari sesuatu dari. Dia nonton, dia jawab. Dia tanya, dia jawab seorang. Jawab seorang. Nakal juga penari rupanya. Oke, Bang Ateng. Apa sebenarnya Bang? Kita balik. Kalau di Kepri ini, bukan saya nak mencari kesalahan pemerintah, tidak. Tetapi tentu kita seniman butuh sesuatu dari dukungan. Kalau Bang Ateng, posisi saya paham Bang Ateng ini dia dinas di kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi saya ingin menempatkan Bang Ateng sebagai seniman tari. Apa yang Bang Ateng harapkan dari pemerintah untuk kemajuan, bukan untuk pribadi ya, untuk kemajuan khususnya di bidang tari Provinsi Kepulauan Riau? Kalau saya sih tidak selalu berpikir tentang bidang saya sebenarnya. Secara garis besar harus memikirkan seni pertunjukan di Kepulauan Riau. Oke. Artinya seni pertunjukan itu banyak melibatkan sesiapa aja. Banyak bisa melibatkan. Nah, kalau saya sebenarnya lebih baik kalau kita bicara pemerintah, mudah-mudahan bisa didengar sama pemerintah. Kalau tidak dengar pun ini cuma angin lalu lah. Angin lalu. Ya minimal kita sampaikan dulu. Kita sampaikan. Jangan sampai nanti orang tak cakap. Sebenarnya yang harus dilakukan sebagai birokrasi yang berkenaan dengan nasib seni pertunjukan di Kepulauan Riau ini, baik itu di kawan-kawan di kabupaten kota juga harus bicarakan.
mereka tuh harus benar-benar menjadi bidang atau menjadi suatu tempat yang memfasilitasi memfasilitasi para seniman sebenarnya. Oke. Atau pada pelaku seni. Tidak hanya tari lah ya. Tidak hanya tari. Setiap hal. Setiap hal yang berkaitan dengan seni pertunjukan. Oke. Baik itu dalam pengkajian, baik itu dalam sebuah pekaryaan atau pertunjukan, harus menjadi fasilitas yang baik gitu. Oke. Dan kalau kita bayangkanlah, yang duduk sebagai pejabat di satu instansi yang berkaitan dengan seniman, seni pertunjukan, tidak paham itu. Tidak paham dunia itu. Kalau di tempat Bang Ateng paham tak? Ada yang paham. Jangan jawab. Ada yang paham. Daripada nanti bermasalah, jangan jawab. Nanti insentif tak keluar. Jangan. Nanti jadi masalah. Sebenarnya ada yang paham, tapi kan lebih baiknya sebenarnya gini. Ya tapi inilah Bang Ateng, itu kan birokrasi. Birokrasi. Birokrasi ya bisa saja rotasi. Kita jangan jawab. Iya. Belum sempat dia berbuat. Sudah dirotasi. Udah caw lagi kemana lagi kan? Iya, janganlah daripada nanti gaji tak keluar lagi jawab. Mate, striptease itu termasuk tari tidak? Kalau itu sebuah pertunjukan, itu sebuah tari. Tari ya. Dalam gerak tubuh. Saya bilang dulu di Tanjung Pinang nih orang banyak tidak menerima tentang karya tari kontemporer. Karena karya kontemporer itu di luar kebiasaan. Orang biasa sopan di atas panggung, dia tidak sopan di atas panggung. Oh, bisa jadi ya. Nah, bisa jadi orang pakai baju di atas panggung. Ya, itu yang kan striptease. Iya. Apa full dance ya. Itu bagian dari tari tetap ya. Bagian dari tari, bagian untuk dari kesehatan, saya pikir itu juga beda aliran saja. Beda aliran dan beda pandangan. Bang Ateng, ada hal apa yang paling penting ingin Bang Ateng sampaikan sebelum saya tutup podcast ini? Hal tentang apa deh? Tentang everything, tentang seniman, tentang tari. Kalau tentang gaji, saya rasa balik. Jadi gini, kalau saya sih tidak mementingkan bidang saya, sebenarnya saya bilang tadi. Saya sangat secara sangat prihatin tentang kemajuan seni pertunjukan di Kepri khususnya. Harapan saya sebenarnya supaya banyak seniman yang lebih mandiri yang tidak tergantung dengan pemerintah. Oke. Saya harap pemerintah tuh memberi fasilitas. Tetap juga pemerintah yang kan ini nampaknya podcast saya memang saya nak minta sponsor ke pemerintah lah. Artinya gini, kita nih Alt sendiri tahu kalau di Kepulauan Riau nampaknya saya beruntung jadi pemantun. Apa? Tak terlalu mengharapkan pemerintah, mengharapkan orang nikah aja. Kalau ya betul. Mengharapkan orang nikah. Masa pandemi ini nikah ada itu aja yang diharap pemerintah lantar. Ya. Tapi sangat sanggar ada juga tuh terlibat dengan orang nikah. Ada ya, karena ada tari macam. Makanya kalau habis nikah tak dibuka-buka banyak yang nganggur nih. Bahaya. Pemantun pun anggap makan daun sirih tiap hari. Gini. Jadi harapan besar saya sudah paling besar mungkin dia diharapkan oleh seniman-seniman muda yang ada di Kepri ini. Kepri memiliki universitas seni atau bla pokoknya berhubungan dengan sekolah untuk kawan-kawan atau generasi muda yang untuk membangkitkan lebih membekal diri mereka dengan ilmu seni. Salah satunya didirikan fakultas bentuknya atau pokoknya begitulah ya. Yang penting bisa menjadi jaminan sebenarnya. Kalau saya bilang kita ini krisis seniman, saya bilang tidak. Atau krisis tempat mencari ilmunya. Krisis tempat mencari ilmu. Kalau kita tidak kekurangan seniman, tetapi kita kekurangan tempat untuk. Ya kan sekarang kita tengok banyak kawan adik-adik kita sekolah seni tapi keluar. Iya Pak, di Jakarta, di mana-mana lah ya. Karena Kepri belum tahu selesai atau tidak. Oke. Nah tapi yang di dalam ini tidak sekolah seni, tapi mereka selesai berkarya. Dan ada karyanya. Ada karyanya. Iya. Yang di sekolah ini kadang belum tahu dia punya karya bisa sebanding dengan seniman otodidak. Oke. Itu penting ya. Kalau saya lebih mengutip, berilah. Tidak ada, atau saya pikir dari dulu udah bicarakan taman budaya, tak ada juga. Tapi kan ada. Taman budaya mana? Itu taman buaya. Yang nak roboh kan ada.
Nak roboh. Yang Oh. Itulah tadi saya bilang Aduh, kacau. pemerintah itu Saya lebih rasa baik. lama-lama nih, memang YouTube saya kena take down, Bang. Karena nyindir pemerintah aja gitu deh. Kita bukan menyindir, Tapi menasihati. menasihati dan memberi. Kalau dia tidak tampak itu berpikir, kita yang berpikirkan. Iya, gitu. Kita sehatkan tidak apa kan? Kalau kita berpikir, kita ini hanya cuma bisa berpikir, bukan bisa mencairkan. Karena yang dicairkan itu tak ada. Itu masalahnya. Makanya Oke. dari 100% keberhasilan seniman, khususnya di bidang tari, seniman, seni tari, khususnya di seni tari dan di Provinsi Kepulauan Riau, dalam 100% kita berada di berapa persen? Kepri kalau untuk nasional selalu diakui. Oh, tetap masih diakui. Masih diakui kualitas. Kalau di tari ya, tari sama musik karena itu selalu sejalan. Selalu diakui oleh kawan-kawan nasional. Baik itu. Nah, mungkin walaupun Al tidak ada bertanya, saya memberi alasan kenapa Tanker dan Studio ini didirikan. Ya. Nah, itu yang itu nanti di belakang sebagai penutup supaya logonya naik di belakang. Tak paham nih, nanti tak tahu teknik podcast. Saya sengaja biar nanti di belakang thank you Tanker dan Studio itu. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, lanjut nanti. Karena tadi sebut apa lagi? Untuk cabang-cabang bentuk kesenian tari yang bentuknya kreasi, yang bentuknya tradisi, itu sudah diakui sama kawan-kawan nasional. Untuk Kepri sendiri. Nah, alasan kami ada di Kepulauan Riau, Tanker dan Studio berada di Kepulauan Riau, untuk lebih menguatkan lagi bidang tari khususnya kontemporer, khusus kontemporer, karena tradisional baik udah itu banyak karya kontemporer atau event kontemporer. Nah, kita juga kenapa tidak tradisi? Karena tradisi sudah banyak yang sudah memikirkan. Banyak. Dan ada satu wadah sendiri. Salah satunya yang terbesar adalah PLS Sanggam ya. Ya, PLS Sanggam juga tradisi. Dan Pengateng kan juga ada di dalam itu kan. Juga. Nah, alasan itu kami berdiri dari 2014 dan alhamdulillah akhirnya juga diakui karya-karya kontemporer yang ada di Kepulauan Riau. Diakui ya? Diakui. Oke. Dengan hasil-hasil karya. Ya. Intinya dengan kebimbangan saya sendiri sebenarnya. Dulu saya hanya bergerak sendiri, akhirnya saya punya masa baik itu murid istilahnya kan, mereka juga tekun mempelajari tari-tari kontemporer, artinya kontemporer itu tidak punya gerak. Dia punya rasa. Kalau kita mengajarkan, mengajar apa nih sebenarnya? Dia memang memunculkan pemikiran orang lain ya? Pemikiran lain dengan isu yang akan diangkatnya apa. Itulah alasan Tanker dan Studio berdiri, ingin memberikan wadah kepada kawan-kawan muda khususnya, muda yang ingin beralih ke dunia kontemporer. Oh, ini loh ada wadahnya. Di Tanker dan Studio tuh ada boleh bergabung. Boleh bergabung dan boleh mengikuti event-event yang dilaksanakan. Siapapun. Tanpa syarat. Oke. Maksimal umur? Tidak ada umur. Kalau 80 tahun dia nak daftar jangan. Kalau dia punya bisa berkarya. Oh iya. Dia pakai tongkat. Iya, itu kontemporer ya. Oke. Iya juga. Ini nanti saya lampirkan izin logo. Kita masuk nomor handphone. Boleh. Bisa, nanti dimasukkan. Ya, operator dimasukkan. Oke, Bang Ateng. Bila akan berhenti berkarya? Saya nih. Saya pernah ditanya sama. Ini umur udah 40 nih, Bang Ateng. 40 kan? Bogor makin besar. Saya pernah ditanya nih sama yang tanyakan saya ini orangnya sudah meninggal. Oke. Waktu itu kita ketemu di Idrus Tintin. Bukan Idrus Tintin, Taman Ismail Marzuki. Itu ketemu pertama di Idrus Tintin, ketemu kedua di Taman Ismail Marzuki. Dia tanya pertama, tujuan kau jadi penari itu apa? Sampai kapan kau mau menari? Dia bilang gitu. Saya bertujuan untuk lebih mengenal jati diri saya sebenarnya. Nah, penari itu harus punya jati diri. Jati dirinya apa? Tradisi, kreasi, kontemporer, atau dan ada juga lain. Disebutkan jati diri itu apa? Kau orang laut, berkarya dengan kehidupan laut.
kau berkarya dengan serapah. Mm-mm. Jati diri karya itu serapah-serapah. Oke. Jati diri itu yang artinya menjadi ikon. Oh, tanker. Ini. Jadi kan kalau di nasional, kalau tanker ini hubungannya selalu dengan gelombang, Karakternya ya. karakter, tubuh Mak-Yong, Mm-mm. itu selalu dikenal orang. Oke. Jadi saya sebenarnya ada satu yang terlupakan. Tanker tuh benda apa? Ini yang susah kalau jawab sebenarnya. Ini Anda juga Tunggu. ini ada juga Jawab aib. dulu. Bila berhenti menari? Menari Atau berkarya? tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Ketika kipas angin itu berputar punya angin, Hah? ketika dimatikan dia tidak punya angin, itu udah berhenti. Berhenti. Berarti tunggu mati baru berhenti. Tunggu mati dia. Masya Allah. Selanjutnya. Apa Apa tuh? Benda apa tanker tuh? Nama Ruki Daryudi. Tak nyambung kalau disingkat Ruki jadi Daryudi. tanker. Ruki Daryudi. Tak nyambung kalau disingkat jadi tanker. Apa benda lah tanker? Tanker itu kan kapal. Kalau ya itu sebenarnya pertama kali terjadi itulah saya di Sanggam sebenarnya. Oh, di Sanggam. Nama ini muncul. Saya dapat gelar di Sanggam. Oke. Dan yang kasih gelar ini abang saya perjuangan di Sanggam, Bang Mesri, MS. Saya panggil Bang MS. Sekarang dia di Kijang. Jadi satu masa itu saya lagi tak sabar lagi nak keluar dari ruang latihan Sanggam itu menuju ke bawah. Oke. Biasa pintu itu tidak pernah ditutup. Jadi tutup. Pintu kaca nih. Pintu kaca ini tidak pernah ditutup. Tiba-tiba saya pas membelokkan muka saya ke arah keluar itu pintu itu tutup. Saya melanggar pintu tuh. Langgar pintu. Yang banyak dah kejadian melanggar pintu tuh, tapi berdarah apa semua. Jika saya melanggar, saya tidak apa-apa, pintu yang berderai. Oh, pintu yang berderai. Berdarah juga pintu tuh. Pintu berdarah mungkin. Jadilah pas dia di samping situ dia bilang, "Alamak, kau ni macam tanker." Oh, itu penyebab dia. Itu penyebab sampai dia. Berkecai pintu. Sampailah situ disebutkan tanker. Sampailah sekarang. Saya menerima nama saya sebagai tanker itu artinya saya mengambil hal lain. Orang point branding yang lain. Orang kalau ketemu sama saya, baik saya minta diajak ke pulau kemana, ditanya yang mana pelatih tarinya. Itu dia. Tengok seram aja kan. Saya bilang saya. Itu tak percaya, masih tak percaya. Yalah pasti tengok muka macam penyamun. Jadi itulah saya oh ya sesuai lah. Aku berilah nama tanker ini di belakang. Iya. Laki-laki yang bertubuh besar, berwajah garang, melanggar kaca pecah. Itu kalau batang jati tumbang nih. Itulah mungkin disebut saya tidak apa-apa, kaca yang berdarah itu disebut dengan tanker. Oh, jadi dia saking sebut nama saya Pompong kan. Saking kuat kalau Pompong terkolet memang. Bang Ateng, tetap menggunakan nama Yudi atau tanker? Saya lebih baik sekarang tuh lebih baik menggunakan Yudi tanker. Yudi tanker. Tak, pilihannya pakai nama Yudi atau tanker? Orang lebih kenal Yudi tanker, bukan Ruki Daryudi. Tidak, kalau harus memilih. Ini dia ada dua jalan nih. Nama Yudi, saya milih atau tanker. Tanker. Oke. Kalau suatu saat Bang Ateng ditakdirkan menjadi seorang jadi PNS, fokus di PNS atau fokus di menari? Saya biasa tak mungkin jadi PNS. Oke, jadi tetap jadi menari ya? Tetap jadi penari. Karena dah lewat umur. Oh gitu ya. Kalau misalnya nih, manalah tahu anugerah. Ateng jadi PNS tapi stop menari atau PNS? Saya lebih memilih, kan tadi saya tanya, kapan berhenti menari? Oh, berarti jawabannya penari. Oke. Berarti kalau misalnya menjadi suatu anugerah, Ateng kita nggak jadi PNS tapi tak boleh nari, milihnya nari, tinggalkan PNS. Itu zalim namanya kalau ngangkat. Oke, kan bisa jadi. Kalau kan punya anak, kalau anak suatu saat malu dan menyatakan berhenti menari, pilih anak atau pilih menari? Boleh kasih alasan? Tak boleh, dia harus memilih pilih anak atau pilih menari. Sebelum saya menjawab, saya boleh kasih alasan. Boleh. Saya akan jawab yang sama seperti yang tadi. Iya, boleh. Saya kasih alasan. Kejam nampak dekat podcast ini. Kalau saya jawab, saya jadi apa? Apa tadi saya? Pilih anak atau pilih tetap menari? Pilih menari. Saya bilang ke anak saya, abang-abang kau hidup dari tari. Sekarang dari penari. Oke. Tapi kalau misal ini betul-betul di simpang jalan, kanan anak, kiri penari, berhenti atau tetap? Kalau masalah ikatan darah,
Anak saya pilih. Oh, itu dia family man. Tapi insya Allah itu akan terus berjalan nih karena anak insya Allah anak juga sekarang udah mulai tertarik saya tengok ya. Alhamdulillah. Ada Rangki, ada Rajua. Mungkin saya tengok Rajua tuh nanti jadi penari profesional. Makanya terima kasih telah menginspirasi di podcast Sang Melayu tentunya. Di Hang Kata kita gunakan sengaja menggunakan bahasa Melayu supaya orang kenal bahasa kota kita nih. Bagus. Ya, jadi dikenal tak jadi Malaysia aja kita cakap. Terima kasih, sukses selalu. InsyaAllah sehat selalu, COVID cepat berlalu, kita mementas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.